Kali ini kita akan melanjutkan penjelasan ya dari yang sesi yang lalu masih mengenai code complexity testing, di mana code complexity testing ini merupakan salah satu paradigma di dalam white box testing ya. Setelah kita ingat di dalam white box testing itu di minggu yang lalu kita belajari tentang coverage ya, coverage testing. Kali ini kita akan mempelajari ya, melanjutkan ya pembelajaran tentang code complexity testing. Adapun tujuan pembelajarannya ya, setelah mengikuti perkuliahan kali ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama mendeskripsikan white box testing dengan jenis code complexity testing. Kemudian yang kedua melakukan penghitungan kompleksitas program dengan cyclomatic complexity. 1 dan 2 ini kemarin sudah kita masuk ke pengantar ya di bagian pertama pada sesi yang lalu. Nah, di hari ini kita akan melanjutkan ya untuk tujuan pembelajaran slide ini yaitu melakukan penghitungan kompleksitas dengan beberapa teknik path testing. Jadi penghitungan cyclomatic complexity yang lalu itu tetap sebagai dasar ya dari path testing yang akan dibahas di hari ini. Kemudian yang keempat, mengimplementasikan pengujian code complexity. Implementasinya ini nanti ada di praktikum dan juga di penugasan. Nah, sebelum kita masuk ke poin 3 ya, jadi beberapa teknik path testing, kita akan sedikit ya mereview kembali tentang penghitungan cyclomatic complexity. Kita ingat kemarin ya, untuk penghitungan cyclomatic complexity, langkah pertama adalah source code ataupun potongan program itu perlu diubah dulu menjadi flow graph. Ada pemodelan ataupun ada penggambaran bakunya ya untuk mengubah source code menjadi flow graph ya, seperti sequence. Kalau sequence itu hanya berjajar seperti ini, terus kemudian ada if bentuknya seperti ini, while seperti ini, until, terus kemudian conditional case juga seperti ini. Nah, penghitungan rumus cyclomatic complexity ini kemarin kita tahu rumusnya E dikurangi N plus 2P. E ini adalah edge, ya, edge itu garisnya, ya, garis yang ada di sini. Terus kemudian ada apa? eh, dikurangi N ya. N ini node ya. N ini node. Kemudian node itu yang ini ya, titik-titiknya di sini. Ini termasuk node, ini juga node, ini juga node gitu ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4 ini juga node, ini juga node ya. Terus kemudian P ini connected component. Kalau satu start, satu stop, satu start, satu finish itu adalah satu ya, nilainya adalah satu. Nah, kita akan masuk ke jenis path testing yang pertama ya, yaitu basis path testing. Ya, basis path testing tujuannya adalah membantu tester untuk menghitung kompleksitas ya, menghitung kompleksitas ya menggunakan cyclomatic complexity juga. Dasarnya adalah dengan mengidentifikasi execution path ya, mengidentifikasi execution path. Jadi ada beberapa langkah ya. Ada di sini flow graph, membuat flow graphnya sama seperti yang kemarin. Terus kemudian mengidentifikasi independent path, kemudian menghitung cyclomatic complexity, terus kemudian mendesain test case-nya. Kita akan tahu nanti bentuknya sampai desain test case-nya ya untuk basis path testing. Nah, untuk yang ada di dalam basis path testing, gambar atau pemodelan bakunya juga mirip ya, ataupun bahkan lebih lengkap ya daripada gambar yang lalu. Jadi sequence itu berjajar, ada if then else, ada while loop, repeat until, switch statement ya, post test for, pre-test for. Nah, ini gambar bakunya ya. Jadi kalau ada source code notasi-notasi aksi-aksinya seperti ini, itu nanti bisa langsung dimodelkan seperti di flow graph sebelah kiri. Nah, kita akan melihat contoh ya. Dari source code yang sebelah kiri itu ketika dimodelkan menjadi
flow graph itu seperti apa. Kita diberikan ada source code ya. Di dalam source code ini instruksinya adalah buat flow graph-nya, terus kemudian carilah nilai cyclomatic complexity-nya dan juga cari independent path-nya. Oke, kita akan mencari dulu atau memecah dulu gitu ya. Kalau dari sini itu barisnya apa saja gitu kan ya. Jadi dari di sini ini void foo sampai deklarasi apa assignment X sama dengan sin Y gitu kan ya, itu assignment. Terus kemudian ada if ya, ada if ini baris, terus kemudian di sini ada z sama dengan tan ya. Terus kemudian ada z sama dengan cos, terus kemudian ada limanya ini typo ya, langsung for maksud saya. Ada for integer i dan seterusnya. Terus kemudian juga ada baris ini ya. Kemudian juga ada baris C out ya. Kebetulan di sini menggunakan bahasa C++ ya. Um, Kemudian ya, langkah pertama adalah kita melihat atau melihat membreakdown baris-barisnya. Nah, dari baris tersebut yang sudah kita breakdown, kita akan modelkan ya. Kita akan modelkan menjadi flow graph-nya. Flow graph ya, kalau yang ada di sini itu bisa dimodelkan dari baris-baris tadi ya, dari void foo dan seterusnya, terus kemudian di assignment X sama dengan sin ya, terus kemudian ada apa sampai kondisional itu adalah diwakili oleh angka 1 ini. Kenapa seperti itu? Karena di sini adalah kalau tadi decision ya, decision itu bentuknya seperti ini, gitu kan ya, bentuknya seperti ini. Atau kalau mau lebih lengkap sebenarnya di sini kan bisa digambar juga ya. Yang di sini deklarasi-deklarasinya ya oke lah digambar di sini poin sebelumnya. Tapi untuk mempersingkat gitu kan ya, satu itu diwakili dengan di sini ada kondisi if. Dan ketika ada kondisi if itu kan akan lari ataupun diubah menjadi simbol seperti ini gitu ya. 1, 2, 4 dan 1, 3, 4. Apakah betul seperti itu? Kita bisa lihat lagi ya pemetaannya. Oh, kalau if dan else itu seperti ini, gitu ya. Jadi notasinya menggunakan ini. Jadi di sini if ya. Kemudian baris selanjutnya z sama dengan if x lebih besar daripada jika true kondisinya ya. Ini maka diassign z sama dengan tan. Kemudian jika false maka diassign else ya z sama dengan cos ya. Jadi ya kalau yang true itu 1, 2, 4, kalau yang false itu 1, 3, 4. Oke, kita lanjut. Terus kemudian 5. 5 itu mewakili looping ya. Looping bentuknya bagaimana ya? Kita bisa lihat lagi seperti ini kan ya. Nah, looping itu adalah bentuknya ya seperti ini gitu ya. Misalkan gambarnya ya 5 for integer i dan seterusnya, maka lakukan apa? Lakukan ini. Lakukan 6. Ya, jadi yang lakukan baris 6 ini. Kalau sudah memenuhi kondisi yang ada di sini, gitu ya, i sudah tidak kurang dari n, maka lakukan cout i, ini ya, diminta print out dari si i. Itu nomor 7, gitu ya. Jadi dari sini langkah kedua dari penghitungan basis path testing itu sudah kita lakukan ya, yaitu adalah membuat flow graph-nya dari baris-baris yang ada di source code kita. Nah, kemudian langkah selanjutnya ya, langkah selanjutnya ini menghitung cyclomatic complexity-nya. Dari cyclomatic complexity kita ingat itu hanya bisa dihitung jika flow graph-nya sudah ketemu. Ya, jadi nantinya kalau mau diminta menghitung cyclomatic complexity menggunakan graph, ya berarti ya harus mengetahui dulu bentuk flow graph-nya dari kode itu bagaimana. Nah, menghitung cyclomatic complexity rumusnya sama seperti yang tadi gitu kan ya. E dikurangi N plus 2 ini ya. Plus 2 kalau kita 2P ya. 2P. Oke.
E-nya, itu adalah edge-nya kita hitung ya, anak panahnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Kemudian N-nya itu node-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, node-nya 7, ditambah 2P. P-nya berapa? 1. Start 1 N, berarti P-nya 1 ya, berarti 2 kali 1. Gitu ya. Jadi 8 kurangi 7 tambah 2. Oh, ternyata cyclomatic complexity-nya ada 3. Berarti untuk independent path-nya di dalam source code tadi yang terwakili oleh apa node ini adalah 3 path, 3 independent path. Apakah betul? Kita akan lihat ya, independent path-nya 1, 2, 4, 5, 7 ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua 1, 3, 4, 5, 6, sorry, oh ya, 1, 2, 4, 5, 7, 1, 3, 4, 5, 7. Yang ketiga adalah 1, ya, 3, 4, 5, 6, langsung ke 7. Gitu ya, itu adalah 3 eh, independent path ya yang ada di dalam program tersebut. Nah, kita akan latihan atau melihat ya, melihat contoh dari pembuatan flow graph lagi gitu kan ya. Di sini ada suatu fungsi yang dituliskan dalam pseudocode, fungsi untuk menghitung eh, greatest common division, itu adalah FPB ya, FPB. Jadi eh, eh, pseudocode ini sudah dibagi-bagi menjadi baris-baris ya. Langkahnya bagaimana ya? Tetap sama ya. Yang pertama hitung flow graph-nya, terus kemudian tentukan atau temukan ya, maksudnya yang pertama temukan flow graph-nya dari eh, ya berarti dari ini ya, dari kode yang seperti ini itu dibuat flow graph-nya. Pemetaannya sudah dipetakan menjadi ini gitu ya. Satu, satu itu bentuknya eh iya, if x sama dengan y, red x, yaitu sudah apa bentuknya seperti ini. Ini nomor satu. Kemudian nomor dua ya, nomor dua else if x lebih dari y gitu kan ya. Maka GCD diassign ini ya, x min y dikurangi y. Di sini sudah ada terbentuk flow graph-nya ya sampai 6 ya. Jadi di sini terbentuk flow graph-nya. Cara menghitung cyclomatic complexity-nya bagaimana? Rumusnya sama ya. Edge dikurang jumlah edge dikurangi jumlah node ditambah 2P. Edge-nya tinggal dihitung ya. 1 garisnya 1 2 3 4 5 6 7. Terus kemudian node-nya ada 6, berarti 7 dikurangi 6 tambah P-nya itu adalah 1 start, 1 finish, ya berarti P-nya 1. Gitu ya. Jumlahnya adalah 3 path ya. Ya, 3 independent path itu apa? 1, 3, 4, 6. 1, 3, 5, 6. Ada 1, 2, 6. Itu ada 3 independent path ya. Oke. Terus kemudian dari penghitungan ini ya, dari penghitungan FPB tadi, kita akan lihat karena tadi psychometric complexity-nya ada 3, berarti paling enggak kita membuat test case sejumlah 3 yang mengevaluasi kondisi-kondisi seperti ini. Kondisinya kalau mengevaluasi pet pertama itu X sama dengan Y, ya itu nanti akan melewati yang ini. Terus kemudian mengevaluasi X lebih besar dari Y, gitu kan ya, itu melewati yang ini. Dan garisnya yang antara yang ini atau yang ini, gitu kan ya. Terus kemudian X kurang dari Y, gitu ya, itu melewati ya antara yang ini atau yang ini, ya, gitu ya. Itu sesuai kondisi yang ada di sini ya, di source code ini. Jadi seluruh seluruh kondisi itu sudah bisa di testing ya. Seluruh path itu sudah bisa di testing.
Oke, kemudian ya untuk actual resultnya dan tes tes resultnya juga sama ya formatnya. Tapi di sini tujuan kita adalah untuk bisa mengetahui kira-kira berapa sih jumlah dari test case-nya ya, berapa jumlah dari test case-nya. Oke, kemudian jenis yang kedua. Ya, jenis yang kedua, ini kalau tadi kita basic pet testing, ini jenis yang kedua variasi gitu ya, variasi atau mungkin pengembangan dari basis pet testing, yaitu decision to decision pet testing atau singkatannya DD pet testing ya. Di sini idenya adalah ketika pet testing itu digambar semua node-nya, kalau yang di DD pet testing ini adalah digambar hanya node yang mengandung decision saja. eh, Apa ciri khasnya adalah node yang di dalam flow graph itu sequence gitu kan ya, itu dikombinasikan atau digabung ya menjadi single node ya, menjadi single node yang dia itu mengandung decision. Kita akan lihat contohnya ya. Untuk menghitung cyclomatic complexity dari decision DD-PET testing itu langkahnya sama ya. Jadi tetap diminta untuk membuat program grafnya. Terus kemudian dikonversi atau diubah menjadi DD, decision to decision-nya. Jadi graf juga, tapi bentuknya lain, gitu ya. Terus kemudian ya hitung seluruh path-nya, gitu ya. Contoh di sini ada pseudocode ya. Ada pseudocode dari baris 0 sampai baris 11 ini sudah dipetakan ya menjadi eh, pad biasa gitu ya, atau flow graph yang biasa. Maksudnya bagaimana flow graph yang biasa? Nol itu ya deklarasi premium ya. Ini ada age, ada sex, ada merit ya. Ini apa konstruktornya gitu kan ya. Itu tetap dituliskan gitu ya. Dia di sini dituliskan. Baris ke satu ini ada cuma tutup buka itu juga ditulis di sini. Baris kedua premium assignment nilainya 500. Nah, ya, di sini ditulis nomor 2. Nomor 3 ini baru ada decision-nya. Ya, jadi baru ada decision-nya if dan seterusnya. Karena ada decision berarti simbolnya menjadi cabang seperti ini, itu kan ya. Oke, cabang. Kemudian 5 cuma tulisan else saja, yang 6 ya. 6 ini ada decision-nya ya, if dan seterusnya itu simbolnya seperti ini. Terus kemudian 7 itu assignment jadi satu kesatuan sama is if-nya tadi. Nomor 8 ada decision lagi ya. Terus di sini ada if-nya lagi di sini kan ya. Nomor 9 itu kondisinya if apa namanya? Badan programnya if. Terus kemudian nomor 10 itu cuma penutup ya, penutupnya else. Terus kemudian yang 11 itu juga penutupnya yang eh, pertama gitu ya. Nah, sebelum dikonversi menjadi decision to decision itu eh, eh, apa namanya? Path-nya itu sebelumnya seperti ini gitu kan ya, dari source code yang sebelah kiri. Nah, ketika diubah menjadi decision to decision, itu yang dihitung adalah yang hanya ada decision-nya saja. Contoh misalkan A ada 0, 1, 2 itu cuma sequence tapi nggak ada decision-nya. Itu digabung ya. 0, 1, 2 itu digabung menjadi A. Ya, A yang ini gitu ya. Kemudian B, C, D tetap bentuknya B, C, D tetap. B-nya itu 3, 4, 5 ya. B, C, D itu tetap 3, 4, 5. Terus kemudian ya, E-nya itu karena E-nya tadi mewakili if, dia ada kondisi, maka dia tetap, dan 7-nya juga tetap ya. Jadi E-nya itu 6 ya, E-nya itu menggantikan 6 ini, F-nya itu menggantikan 7 karena dia kondisinya if tadi ya. Terus kemudian 8, 8-nya itu 8, 9, 10 itu tetap ya dibuat seperti ini. G, H, dan I. Kemudian J-nya juga tetap. Jadi yang dihilangkan adalah
atau yang digabungkan adalah 0, 1, 2 ini menjadi A gitu kan ya. Terus kemudian eh, ya 0, 1, 2 itu digabungkan menjadi A gitu kan ya. Nah, itu idenya dari DD Path Testing ya. Jadi yang dihitung nanti kita akan seperti ini yang dihitung ya, yang bagian ini. Oke. Eh, kita akan diminta untuk mencari independent path dari ini ya, DD Path Testing ya. Jadi di sini ada A, B, C, J ya, A, B, D, E, G, I, J gitu ya, dan seterusnya gitu ya, sampai apa petnya ya, sampai petnya ini ketemu semua gitu ya. Ini teknik yang kedua ya, variasinya dari DD Path, dari basic path testing ya. Jadi di sini ada DD Path testing. Kemudian ada graph matrix teknik. Graph matrix ini menggabungkan penghitungan cyclomatic complexity-nya itu menggabungkan antara graf dan juga matriks. Matriksnya ini hanya 2 kali 2, seperti kalau kita itu ya membuat matriks biasa gitu ya, kolom dan tabel. Nah, idenya di sini adalah mengubah ya flow graph-nya itu menjadi pemetaan metrik. Dan pada pemetaan metrik tersebut itu nanti kita akan hitung cara lain ya yang sama sekali berbeda dengan rumus yang lalu ya. Yang di sini tuh caranya melibatkan metrik. Oke, eh, tujuannya tetap ya adalah melacak seluruh seluruh path ya, independent path, eh, independent path gitu ya, yang muncul gitu ya. Oke, em, secara singkat, graphmetric teknik itu seperti ini ya. Jadi yang di bagian kiri itu adalah flow graph yang seperti biasa, tetapi di sini dikasih ilustrasi edge-nya itu dikasih abjad. Ya, jadi yang menghubungkan antara 3 dan 1 itu edge A namanya. Antara 3 dan 2 itu edge B namanya gitu ya, untuk memudahkan pembelajaran gitu kan ya. Sementara dikasih nama edge-nya. Nah, kemudian graph metric itu di sini kan ada node-nya ada 4 gitu kan ya. Nah, berarti 4 kali 4 metriknya. Nah, di metrik ini menggambarkan hubungan apakah antara edge satu dengan edge yang kedua itu ada hubungannya atau enggak. Gitu ya. Kita akan petakan antara edge satu dan edge bukan edge ya, node 1 ya. Di sini antara node-nya tadi ada 4, berarti di sini 4 kali 4. Antara node 1 dan node 3 itu ada hubungannya atau tidak. Ternyata ada edge-nya ya. Edge-nya A. Oke, kita ditulis di sini edge A. Terus kemudian ada edge hubungan antara 1 dan 4. Ini ada edge SC gitu kan ya. Sekali lagi di sini hurufnya itu sebagai latihan dulu gitu kan ya, dikasih huruf. Antara 3 dan 2 ini adalah edge B. Antara 4 dan 2 ini ada edge D gitu ya. Jadi kita bisa tahu bahwa di sini tuh edge-nya hanya ada 4 ini saja. Kenapa kok 1 dan 3 itu ditulisnya sini saja? Kalau 1 dan 3 sini kan bisa juga ya, tidak perlu ditulis lagi ya, kalau di sini memang sudah terwakili oleh A ya. Jadi H itu tidak muncul penandaannya 2 kali, jadi cukup 1 kali saja. Oke, dari sini eh, ya kita akan membuat atau menunjukkan contoh yang kedua ya, tentang matriksnya. Di sini ada bentuk yang lain ya. Di sini ada yang rekursi, edge-nya atau berhubungan dengan dirinya sendiri. Ada juga edge yang modelnya alternatif yang lain gitu kan ya, alternatif yang lain. Itu bagaimana menulisnya? Di sini nulisnya seperti ini.
Ya sama, hubungannya antara satu dengan satu yang rekursi ini simbol A. Kemudian antara satu dengan 2 ini simbol B plus simbol E, gitu ya. Karena bisa B, bisa E. Antara 3 dengan 2 ini simbol C. Antara 1 dengan 3 ini simbol D. Sekali lagi angkanya hanya sebagai penandaan saja, karena nanti akan berubah ya. Nanti akan berubah. Nah, oke. Ini cara konversinya dari flow graph menjadi graph matrix. Ya, seperti ini tadi, kalau ada several link di antara dua node, maka dikasih tanda plus, gitu kan ya. Oke, angka ataupun abjad ini akan diubah menjadi 1 dan 0. Yang perlu kita kasih tanda itu adalah yang ada edge-nya, ya, yang A, C, B, D, ini kita nanti akan ubah menjadi 1. Jadi yang ada abjadnya, yang ada edge-nya nanti, itu diubah menjadi 1, gitu ya. Menjadi angka 1. Oke, nah contohnya seperti ini. Jadi ini ya, jadi kan bentuknya seperti ini ya. AC, BD, ya, yang bagian ini, itu ketika diubah menjadi 1 dan 0, bentuknya kan seperti ini. Ya, jadi kalau sudah paham apa artinya, kalau sudah paham maksudnya, itu sudah nggak usah dikasih abjad lagi, langsung saja kalau ada koneksinya dikasih nomor 1 atau dikasih angka 1, kalau nggak ada ya dikosongi saja, gitu ya. Nah, kenapa sih kok di sini perlu dikasih angka 1-1? Karena di sini ada cara lain dalam menghitung cyclomatic complexity, gitu ya. Oke, cara graph metric ini adalah kita tetap akan menghitung cyclomatic complexity-nya, tapi caranya kita melibatkan metrik ya. Yang pertama, kita menghitung jumlah dari baris dari masing-masing baris ya. Yang pertama, we sum each row of the above matrix. Jadi kita akan hitung jumlahnya dulu. Baris yang pertama itu 1 tambah 1 ya. Jadi di sini jumlahnya 2. Baris kedua 0. Jadi kalau kosong itu kan 0 ya, tidak usah dihitung. Baris ketiga ini cuma 1 saja. Berarti jumlahnya 1. Baris keempat cuma 1 saja, jumlahnya 1. Ya, karena di sini yang eh, angka yang lain kan 0 gitu ya. Berarti jadi jumlahnya 1. Terus kemudian masih cara yang pertama, then we subtract a 1 from each row. Jadi setelah dijumlahkan di masing-masing baris, kita kurangi 1. Ya. Jadi di sini jumlahnya tadi 2 dikurangi 1. Di sini tadi jumlahnya 1 dikurangi 1. Di sini 1 dikurangi 1. Angkanya kemudian dihitung ya. 2 kurangi 1 sama dengan 1. Di sini sama dengan 0. Di sini sama dengan 0. We then add this result of or column of result and add 1 to it. Jadi kita jumlahkan dulu di sini dari penjumlahan masing-masing baris tadi dijumlahkan semua, kemudian ditambah angka 1 atau ditambah 1. Jadi jumlah dari yang masing-masing baris tadi kan seperti ini ya. Jadi jumlahnya kan 1 ditambah 1 ya. Itu ini rumus ya. Kenapa kok ditambahnya ya, berarti kita cukup mengikuti saja gitu kan ya. Jadi kita kurangi 1 dulu masing-masing barisnya, kemudian dijumlah ya, jumlah semuanya, kemudian ditambah 1. Ini menghitung cyclomatic complexity dengan cara graph metric ya. Jadi berarti di sini berapa cyclomatic complexity-nya itu adalah 2 gitu ya. Kemudian nah, contoh misalkan ya, contoh yang lain. Kita disajikan ada bentuk graf ya, ya pastinya dari suatu source code itu disajikan bentuk flow graph-nya seperti ini. Ya kita petakan gitu ya, dari source code seperti dari flow graph seperti ini menjadi graph matrix-nya itu bagaimana. Terus kemudian dihitung ya, dihitung amount of its connection matrix. Nah, ya dipetakan ya menjadi graph antara 1 dan 3. Ya, ini A-nya
ini kok malah di situ ya. Antara 3 dan 2. Antara 3 dan 2 ini D gitu kan ya. Terus kemudian antara 3 dan 4 itu 3 kok C ya. Ini sepertinya agak salah. Tapi apa idenya di sini kan kalau memang ada edge-nya itu berarti dikasih angka 1 kan akhirnya ya kalau kita sudah paham caranya ya. Dikasih angka 1 kalau tidak ada hubungannya dikosongkan saja. Di sini sudah terbentuk graf matriknya seperti ini. Langsung kita rupakan ya kalau kita nggak 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 mau pakai abjad begini ya langsung saja di satu 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 dan seterusnya gitu kan ya. Toh juga ini tadi salah juga ya di sini ya. Jadi yang penting ada koneksinya berarti langsung ada edge-nya maksud saya langsung diubah jadi satu. Penghitungannya sama tadi ya. Caranya menghitung adalah dijumlahkan per barisnya. Baris pertama ini jumlahnya satu, baris kedua jumlahnya dua, baris keempat jumlahnya dua, baris kelima jumlahnya 3. Dijumlahkan dulu, terus kemudian semuanya dikurangkan satu. Ya, satu kurangi satu, dan seterusnya. Semuanya kurangkan satu. Kemudian kita jumlahkan semua baris, hasil dari masing-masing baris tadi setelah dikurangkan satu. Ya, berarti di sini ada 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 4. Terus yang terakhir langkahnya adalah ditambahkan 1. Berarti di sini cyclomatic complexity-nya ya, nilai cyclomatic complexity-nya itu ada 5. Ya, ada 5. Nah, ini eh, contoh ini ya, itu merupakan dua contoh ataupun tiga bahkan ya dari tadi variasinya dari basis pair testing ya. Contoh untuk menghitung cyclomatic complexity dari suatu eh, program ya, tetapi syaratnya di dalam source code-nya itu ya harus diubah menjadi flow graph dulu ya. Jadi kita nanti di kesempatan berikutnya ya akan berlatih ya bagaimana sih mengubah dari source code itu menjadi flow graph ya, karena itu sebagai syaratnya ya untuk bisa menghitung cyclomatic complexity ya. Demikian penyampaian materi saya hari ini. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab.